per hari ini? Per hari ini kami sampaikan somasi terbuka terhadap Natalie Holzer. Terima kasih atas kedatangannya. Di kesempatan ini kami selaku kuasa hukum dari Mbak Wati ingin menyampaikan somasi terbuka terkait apa yang dilakukan oleh saudari Natalie Holzer, yang secara jelas di dalam akun pribadinya media sosial di sini jelas bahwa di sini ada himbauan yang konotasinya negatif terhadap klien kami. Dengan itu kami selaku kuasa hukumnya meminta kepada saudari Natalie Holzer untuk meminta maaf kepada klien kami karena apa yang dilakukannya sangat merugikan klien kami. Tindakan saudari Natalie Holzer ini sudah merugikan klien kami karena sampai saat ini klien kami tidak dapat bekerja dimanapun, dan konotasi negatif dengan kata-kata himbauan dan hati-hati ini itu selalu berkonotasi negatif. Tidak ada kata hati-hati itu yang konotasinya positif. Hal tersebut sangat merugikan klien kami karena klien kami adalah satu-satunya tulang punggung keluarganya. Situasinya saat ini klien kami pulang ke kampung karena sulit mencari pekerjaan. Jadi dia sambil mengistirahatkan keadaannya karena udah berapa kali mencoba mencari pekerjaan sulit. Ini dia nih, lagi di kampung. Wati? Ya, diputar Pak. Ada yang mau disampaikan, Wati? Wati? Ada yang mau disampaikan, Wati? Ya, kan sekarang saya lagi di kampung, istirahat dulu, nenangin badan dulu, nenangin pikiran dulu. Dan pokoknya aku serahkan semua pada Om Kaisnar, pada kuasa hukum. Ya, terima kasih Om Kais. Ya, oke. Dilanjut ya, Wati ya. Baik. Makasih, Wati. Yuk. Ya. Bang, dengan adanya ini secara psikis, Wati mungkin ada yang terganggu atau gimana? Sangat. Yang tadi sudah disampaikan oleh Gabriel bahwa dia kan sebagai tulang punggung keluarga sampai saat ini sulit mencari pekerjaan untuk dia. Jadi kita masih membuka ruang dialog untuk melakukan klarifikasi dari Natalie kepada klien kami dan meminta maaf kepada klien kami. Tapi kalau itu dalam 3 kali 24 jam tidak ditempuh, maka kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Mungkin Bang bisa diceritakan awal mulanya kenapa sesuatu mau berbicara seperti itu yang pada akhirnya viral dan Natalie merasa bahwa membuka aib dia dijelekkan namanya. Mungkin bisa diceritakan. Ya, mungkin saya mau menjawab bahwa saudari Wati ini kan kalau kita tahu sama tahu dalam perjalanan proses persidangan perceraian antara Natalie dengan saudara Sule, saudari Wati ini bersaksi di persidangannya. Jadi bagaimana bisa dikatakan Wati itu menyebar aib sedangkan dia membantu dalam persidangannya? Silakan mungkin rekan-rekan dan masyarakat umum bisa ambil kesimpulan dari cerita itu bahwa Wati memberi kesaksian dalam persidangan perceraian dari saudari Natalie Holzer dan Sule. Jadi tidak ada ungkapan atau apapun rahasia yang diungkap selain di persidangan itu. Karena Wati banyak tahu rahasia dan dia tidak ungkap semua rahasianya gitu. Jadi kesimpulannya apa yang dituduhkan dalam postingan IG ini tidak benar lah. Kemarin pun juga kan ketika dia melakukan klarifikasi terhadap somasi yang dilayangkan secara terbuka oleh Natalie, dia minta video apa sih yang dia bilang bahwa dia membuka aib. Kasih dong. Kita juga nggak ada perkataan-perkataan dari Wati yang mengatakan dia membuka aibnya daripada Natalie itu seperti apa, nggak ada. Artinya tidak ada postingan, Bang? Nggak ada. Apakah Wati juga sempat komunikasi dengan Sule karena kan terkait kan 2 orang ya?
Natali dan Sule kan seperti itu. Nggak ada. Justru ketika Wati mencurahkan isi hatinya, dia bikin statusnya dia di WA kemarin, nggak ada menyinggung siapapun. Tiba-tiba dia mendapatkan WA dari Natali yang isinya, ya kan, bahwa begini. Ada sama sekali di dalam statusnya itu juga dia tidak pernah mengatakan atau membuka aibnya seperti yang diutarakan gitu, nggak ada. Oke, ketika aib ini bergulir gitu Bang ya, kan Sule tentu juga mendengar gitu. Ada komunikasi Wati dengan Sule ketika masalah ini? Saya belum tanyakan itu. Coba nanti saya tanyakan. Bang, berarti udah berapa lama Wati tidak bekerja, Bang? Wati udah persisnya berapa lamanya saya juga belum tanyakan. Nanti saya tanyakan. Apakah setelah keputusan itu? Dia cuma bilang, ya kan, ada sempat dia mau lamar kerja. Wati bilang dia mau ngelamar kerja, orangnya tadinya sudah mau terima, tiba-tiba ditelepon, ya kan, apa bunyinya teleponnya juga Wati nggak tahu isinya. Terus orang itu bilang ke Wati, mohon maaf Mbak Wati, saya nggak jadi terima Mbak Wati itu aja. Ya. Artinya peluang Wati untuk cari kerja semakin sulit Bang ya? Ya saat ini seperti itu kondisinya. Bang, kalau status yang katanya kata Mbak Wati itu unek-unek, sebenarnya unek-unek apa sih Bang, dan apa sih yang jadi apa ya, mungkin Natali sendiri ngerasa tersinggung. Dia kan disudutkan seolah-olah dia membuka aib, padahal dia tidak buka aib. Kan dia bilang sama saya, Bang, kalau saya mau buka aibnya, arti perjalanannya bagaimana, saya tuh 24 jam melekat. Tapi kan sudah disampaikan oleh saudara Supri tadi bahwa di kesaksiannya pengadilannya pun juga dia membantu Natali, tidak sama sekali menyudutkan Natali dalam kesaksian di pengadilan ya Pi ya, itu yang disampaikan. Justru mendukung Natali justru. Jadi itu unek-unek itu sebenarnya unek-unek untuk siapa Bang? Unek-uneknya untuk siapa saya juga belum tanyakan itu sih. Cuma dia bilang isi curahan hati aja dia sampaikan melalui statusnya dia di WA. Ya kan, unek-uneknya dia cuma bilang gitu sih sampai ini. Bang, tentang dugaan sebelumnya katanya Wati mengetahui kalau Natali selingkuh dengan pria lain sebelum Natali cerai dengan Sule. Apakah hal itu benar terjadi adanya atau seperti apa yang Saya pernah tanya apa yang banyak Wati ketahui, ya kan, tentang adanya ya mungkin dugaan-dugaan, ya kan, sisi lain atau dan sebagainya. Dia cuma bilang saya banyak tahu, saya dengan Natali melekat 24 jam. Cuman untuk apalah katanya, saya juga nggak perlu juga untuk cerita-cerita ke orang, cuma gitu doang. Berarti bukan karakter ya Bang, kalau Natali menuduh Wati menyebarkan, memberitakan kalau Natali selingkuh dengan pria lain sebelum cerai sama Sule, berarti bohong dan pembunuhan karakter menurut Abang atau gimana Bang? Ya makanya kita pengen tahu, makan minta buktinya, minta apa yang dimaksud dengan artiannya Wati itu menjelek-jelekan atau menyebarkan aib yang dimana Wati kemarin coba sampaikan ke saya di apa sih ya kan, di YouTube apa ini lubang isinya, coba abang pelajarin, coba abang lihat per kalimat-kalimat saya apa ada di sini yang dikatakan saya membuka aib. Saya lihat dari konten YouTube-nya kemarin yang dikasih oleh Wati nggak ada di situ, makanya saya juga bingung. Bang, status dari Wati ketika dia ada kejadian ini, statusnya sudah mantan ART atau masih ART ketika dia menjadi saksi ketika perceraian? Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya ini bergulir sampai apakah ada pernah Wati cerita nggak sih mungkin mereka ada keributan kecil sampai akhirnya mungkin Wati speak up tentang ini gitu? Ya pada saat berita ini ada, itu Wati itu masih ART pada saat keributan itu kan masih ART di sana. Nah begitu Wati sudah tidak lagi ART, baru ini terangkat bahwa Wati menjelekkan sana, menjelekkan sini, berita sini diberitain ke sana, berita sana jadi terkesan Wati itu mengadu domba gitu kesannya. Padahal kan kalau kita tahu justru dalam persidangan perceraiannya justru Wati membantu, nggak ada di situ kesaksian yang memberatkan dari Natali juga nggak ada kan, kalau menurut penuturan dari Wati sendiri. Gitu. Apa Wati cerita juga kalau mungkin pada saat itu Sule sempat memergoki ada sesuatu hal yang mungkin willnya pria idaman lainnya atau willnya dari Natali
Belum cerita mengenai itu Wati. Kalau terkait somasi ini Bang, mulai dirayakan kapan? Apakah per hari ini? Nah, ini kami sampaikan secara terbuka somasinya. Oke. Jadi tadi seperti Pak Risa bilang bahwa 3 kali 24 jam kalau tidak ditanggapi, kami akan melakukan upaya hukum. Per hari ini. Per hari ini kami sampaikan somasi terbuka terhadap Natalie Holster. 3 kali 24 jam ya, kita ketemu di sana aja nanti. Polda? Ya, silakan jelaskan di sana aja. Siapa-siapa Bang, aja. tapi semasa somasi selama 3 kali 24 jam masih ada waktu untuk menyelesaikan secara keluargaan. Ya, kami masih terbuka untuk itu. Kami juga mau ini bisa tercapai inilah perdamaian lah. Karena kalau kita lihat dari ininya, kalau ini sih secara hukum ini memenuhi unsurnya. Mungkin rekan saya Gabriel bisa jelaskan. Kalau dari tindakannya saudari Natalie Holster ini memang pasal-pasal yang memenuhi itu ada banyak ya, bisa termasuk pasal 310 KUHP, pasal penistaan, atau pasal 311 KUHP juga pencemaran nama baik, karena memang bisa sampai saat ini tidak ada bukti yang mendukung bahwa Wati itu klien kami itu melakukan tindakan yang dituduhkannya itu. Undang-undang yang baru dah. Juga ada junto kepada Undang-Undang ITE di mana pasal 27 dan 245-nya itu terkait dengan pencemaran nama baik dan pengungkapan data informasi elektronik ini. Sekarang ini juga udah ada undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi di mana pengungkapan data pribadi ini melanggar pasal 67 di undang-undang yang baru itu. Pengungkapan KTP ini kan data pribadi ya, data pribadinya klien kami gitu, dan diungkapkan di media sosial begitu saja dan disebarkan secara umum gitu. Hal itu jelas merugikan klien kami. Bang Krisna, Dari Wati sendiri ada kekecewaan nggak terkait dengan disomasi oleh Natalie ketika itu? Yang pasti kan dia tidak mungkin bukan kecewa, cuman dia terkejut aja, dia kaget kenapa dia sampai harus disomasi, dilayangkan secara terbuka di medsosnya Natalie. Ya dia cuman terkejut aja, kaget aja. Bang, tapi tadi kan sempat bilang 24 jam Wati, bukan 24 jam ketika mereka masih menjadi satu ART dan majikan gitu kan. Ketika akhirnya masih 24 jam terus bergulir waktu bersama dengan Natalie, ada nggak mungkin situasi atau kondisi itu Wati dibikin nggak nyaman mungkin dengan akhirnya Wati ungkap ini gitu? Sejauh ini sih dia tidak sampaikan, cuman dia bilang, Bang, saya tuh cukup dekat dengan Natalie, saya tuh baik, udah kayak saudara, udah kayak teman sendiri, udah kayak kakak sendiri, udah kayak apalah, sangat dekat saya sekali katanya dengan Natalie. Saya juga bingung kenapa saya kok tiba-tiba seperti ini dituduhkannya gitu loh, seperti ini dituduhkannya, saya nggak pernah bikin apa-apa, itu aja disampaikan. Bisa dibilang berarti Wati itu juga karena ada yang disimpan ya sih Bang, dalam arti tidak terbuka, mungkin ada rasa takut. Sementara ini masih belum sih ya, masih belum, mungkin bisa juga kan dia masih ada simpan apa yang masih belum waktunya diomongin, belum waktunya disampaikan, mungkin bisa saja. Tapi sejauh ini saya bertemu dengan Wati belum ada yang disampaikan. Boleh tahu berapa lama Wati bekerja di situ Bang? Saya juga belum tahu. Sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun ada. Sekitar berapa tuh? Dari 2020 ya, Sir? Sekitar 2 tahun. Sebelum somasi ini bergulir Bang, apa sempat coba untuk kekeluargaan, artinya dengan Natalie untuk ketemu atau gimana? Abang mediasi antara Wati dengan Natalie? Ya justru kan di ini kita masih menunggu, kita masih membuka ruang dialog kok untuk kita pertemukan. Bang, apakah Wati mendapat intimidasi dan ancaman dari Natalie, dan seperti apa ancaman dan intimidasi dari Natalie itu sendiri Bang? Waktu kita wawancara kemarin kan sudah disampaikan oleh beberapa teman media, WA-WA-nya apa aja yang dikirim, WA-WA-nya apa. Saya juga coba saya lihat. Tapi saya disimpan Wati deh kayaknya kemarin tuh. Saya belum minta. Dan ketika itu Natalie sempat menyinggung masalah Paris. Wati tahu nggak Bang tentang hal itu? Wah, saya tanya saya pernah tanya, itu siapa? Wati bilang, oh itu apa sih Bang? Iya, teman sekolah, dulu teman sekolahnya mantan pacarnya. Ketika itu yang itu aja yang Wati tahu, cuman itu. Berarti ada dugaan Paris
selingkuh dengan Natali Bang ya? Nggak tahu juga, saya nggak tanya itu. Bang, tadi menyangkut yang abang bilang ketika si Wati sudah mau masuk kerja, tiba-tiba ada telepon, akhirnya tidak diterima kerjanya. Apakah itu salah satu intimidasi? Bisa jadi, Bang. Maksudnya ya memotong rezeki dia lah. Ya kalau itu sih sudah pasti bahwa efek dari apa yang dilakukan oleh saudari Natali ini, Wati ini susah cari kerja sekarang. Karena yayasan-yayasan sudah merekod ini juga. Yayasan, terus ini kan juga dilihat disebarluaskan melalui medsos. Banyak orang tahu, dengan begitu kesempatan Wati untuk kembali bekerja semakin tipis sekarang. Jadi total, maksudnya kerugian yang dialami Wati tidak hanya Materi dan material ini. Materi ini udah. Ancaman Natali buat Wati apa ya di chat WA-nya? Di chat WA-nya saya sih nanti saya mintakan naikkan, saya belum dapat. Cuma kemarin sempat dibacakan, cuma saya lupa. Ada beberapa kalimat sih yang ya intinya seperti itu. Saya kalau nggak salah minggu kemarin deh udah pernah di itu karena Wati. Banyak nggak Bang ancaman itu, kata-kata mungkin ada kasar atau yang nggak sopan atau gimana Bang? Lumayan banyak itu. Bang, kalau misalnya Wati tidak terbukti bersalah, apakah Wati bisa kembali bekerja atau memang tetap seperti di sini sekarang? Kan tujuan klien kami melakukan ini itu kan memang tujuannya ya supaya klien kami bisa kembali bekerja, klien kami bisa kembali mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Memang itu adalah tujuan utama dari klien kami. Klien kami tidak ada niatan atau keinginan menjatuhkan orang lain. Posisinya klien kami saat ini adalah mendapat somasi terbuka dari saudari Natali Holzer, tapi somasi terbuka itu tidak dilayangkan dengan bukti-bukti yang cukup. Kita pun ini adalah bentuk klien kami untuk melindungi dirinya dan untuk mencoba membenarkan namanya lah ya, supaya dapat kembali bekerja. Itulah tujuan dan keinginan utama dari klien kami itu. Memang tidak ada tujuan atau niatan untuk menjatuhkan orang lain ya. Tujuannya memang hanya untuk dapat kembali bekerja. Bang, mungkin ada kemungkinan nggak Bang, langkah yang diambil Natal ini adalah bentuk pencegahan dari Saudara Wati untuk tidak bersuara lebih jauh lagi, tidak langsung membungkam itu. Ya kalau kita lihat peristiwa dari satu ke satunya, ya sepertinya sih begitu. Jangan sampai Wati ini mengungkap semua yang tidak diungkap. Tadi saya bilang bahwa dia kan ikut pernah membantu dalam pengadilan, dia pernah melekat 24 jam, otomatis Wati ini banyak tahu lah mengenai Natali. Artinya Natali ini mencoba mencegah gitu? Ya, mencegah itu sebenarnya. Bahwa dia jangan sampai ungkap semua apa yang dia ketahui lah gitu. Upaya tutup mulut berarti, Pak. Ya, kurang lebih begitu. Bang, ada kemungkinan nggak kuasa hukum Wati akan bertemu kuasa hukum Natali untuk menyelesaikan ini yang mediasi seperti itu? Nggak menutup kemungkinan. Kan oke-oke aja buat kita. Oke, makanya kan kita bilang kita masih membuka ruang dialog untuk dilakukan mediasi. Oke. Ya. Mungkin ada pesan terakhirnya Pak. Mungkin nggak? Sampaikan pesan terakhir. Nggak apa-apa. Udah nggak boleh. Jadi kita ini kan memang tujuannya walaupun ini somasi terbuka, tujuan kita adalah untuk menyelesaikan permasalahan, dan klien kami itu bukan untuk menjatuhkan. Kalau bisa diselesaikan damai juga silakan saja. Makanya kita membuka waktu ruang dialog berdiskusi 3-24 jam sebelum kita mengambil langkah hukum.